Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya untuk belajar matematika. Baik, untuk kali ini kita akan melanjutkan materi berikutnya. Kemarin kita sudah mempelajari sudut. Materi selanjutnya adalah mengenai perbandingan trigonometri suatu sudut pada segitiga siku-siku. Tahu kan segitiga siku-siku? Segitiga siku-siku yang besar sudutnya adalah 90 derajat. Nah, di sini nanti kita akan menghitung perbandingan trigonometri untuk suatu sudut. Perbandingan trigonometri itu yang bagaimana? Ketika kita dihadapkan dengan perbandingan trigonometri, berarti nanti kita akan menemui istilah sin, cos, tan, sekan, kosekan, dan kot. Apakah sudah pernah mendengar istilah ini? Kalau belum, mari kita simak penjelasan berikut ini. Lihat, di sini saya mempunyai diagram Kartesius. Diagram Kartesius itu ada sumbu X dan sumbu Y. Di sini saya akan menggambar sebuah segitiga siku-siku. Nah, ini kan segitiga siku-siku sudutnya 90 derajat. Di mana alasnya ini berada di sumbu X. Jadi bisa saya beri simbol X. Dan tingginya ini berada di sumbu Y. Berarti bisa saya tuliskan Y. Kemudian yang sisi miring ini apa simbolnya? Kalau ada segitiga seperti ini, sisi miringnya bisa kita sebut sebagai hipotenusa. Dan dalam segitiga ini sisi miringnya biasanya disimbolkan dengan huruf R, ya kan? Nah, dari segitiga ini pokoknya nanti ketika kalian menghitung perbandingan trigonometri, kalau ada segitiga yang gambarnya mendatar bisa kalian simbolkan dengan huruf X, dan yang gambarnya tegak bisa kalian beri simbol Y, dan sisi miringnya bisa kalian beri simbol R, gitu ya. Nah, dari segitiga ini nanti kan dia ada sudutnya. Sudut ini 1, 2, dan 3. Nah, dari sudut-sudut ini kalian nanti bisa menghitung perbandingan trigonometrinya. Bagaimana caranya? Ini, lihat, tadi kan ada sin, cos, tan. Nah, ketika ada sin, kalau kalian diminta untuk menghitung sin sebuah sudut, caranya kalian bandingkan sisi depan dibagi sisi miring. Ingat-ingat ya, kalau diminta untuk menghitung sin, berarti sisi depan dibagi sisi miring. Kemudian, kalau ada cos, berarti sisi samping dibagi sisi miring. Kemudian kalau tan, sisi depan dibagi sisi samping. Maksudnya apa depan miring samping? Itu maksudnya sisi depan berarti depan sudut yang dicari. Misal sudutnya di sini, berarti sisi depannya apa? Ya berarti sisi depannya Y. Sisi miringnya mana? R. Sisi sampingnya mana? X, gitu ya. Nah, kalau ada sin, cos, tan ini, supaya kalian lebih mudah menghafalnya, kalian bisa membuat singkatan atau jembatan keledai. Caranya bagaimana? Sin tadi kan sin depan miring, berarti bisa kalian singkat sin de mi, ya kan? Sin depan miring. Kemudian cos, bisa kalian singkat kosami, cos samping miring, kosami. Terus tan, bisa kalian singkat tan desa, tan depan samping. Nah, lebih mudah kan? Sin demi, sin depan miring, kosami, kos samping miring, tan desa, tan depan samping. Bisa dihafalkan ya. Itu untuk sin, cos, tan. Sekarang kebalikannya, ada juga kosekan, biasanya disebut kosek. Maaf, belum terlihat. Nah, kosekan itu bisa dicari dari 1 per sin, atau kalau dengan sisi biasanya miring dibagi depan, kebalikannya sin kan. Nah, kalau kalian sudah hafal sin, cos, tan, untuk mencari kosekan, sekan, dan kot lebih mudah. Kemudian untuk sekan 1 per cos, kebalikan dari cos, dimana mencarinya miring dibagi samping.
samping. Kemudian kot itu sepertan. Bisa kalian hitung sepertan atau samping dibagi depan. Bisa ya? Bisa. Nah, sekarang kita aplikasikan ke gambar tadi. Misal di sini kita beri sudut ya. Misal di sini sudutnya alfa dan yang atas kita beri sudut beta. Yuk, dari gambar ini mari kita cari perbandingan trigonometrinya. Dari sin alfa dulu. Sin alfa. Sin tadi sisi depan dibagi sisi miring, ya kan? Sin depan miring. Sudutnya di sini kita diminta untuk mencari sin, di mana itu sin depan miring, berarti depannya sisi apa? Y. Bisa kita tuliskan depannya sisi Y. Miringnya apa? Miring itu pasti selalu R. Berarti ketika kita diminta untuk mencari sin alfa, pasti Y dibagi R karena depannya sudut adalah Y. Itu ya. Kemudian cos. Sekarang cos. Cos itu apa? Samping per miring. Alfanya di sini. Sisi sampingnya apa? Ya X. Berarti X bagi miring. Miringnya selalu R. Itu ya. Kemudian tan itu depan, tan desa, depan samping, depannya alfa Y, sampingnya X, berarti Y per X. Bisa dipahami? Bisa. Sekarang kosekan bisa langsung kebalikan dari sin. Kebalikan dari sin itu apa? Berarti 1 per Y per R. Tapi kalau kalian bingung bisa menggunakan ini, miring dibagi depan. Alfa di sini miringnya apa? Miringnya R, berarti R per depannya Y. Nah, itu ya. Supaya tidak terlalu jauh, saya pindah di sini. Ini ya. Tadi X, Y, R. Ini alfa, ini beta. Nah, kemudian sekan itu apa? Miring per samping. Miringnya pasti R, berarti R per samping, sampingnya X. Kot itu apa tadi? Kot itu samping per depan, sampingnya alfa, X, depannya Y. Nah, kebalikan bisa lihat ya, Y per R, R per Y, X per R, R per X, Y per X, X per Y. Berarti saling berkebalikan. Sekarang sin B. Sin beta di sini, sin depan miring, depannya apa? X, X per R. Cos samping miring, sampingnya beta Y, Y per R. Tan desa, depan samping, X per Y. Itu ya, bisa ya? Bisa. Pokoknya kalian harus tahu di mana posisi depan, di mana posisi samping, dan di mana posisi miring dari sudut tersebut. Samping depan miring itu tergantung posisi sudutnya sebelah mana. Kemudian kosekan miring depan. Miringnya beta apa? Miring pasti selalu R. Depannya X. Sekan itu miring per samping, miring R. Sampingnya beta Y. Kemudian kot itu samping depan, sampingnya Y per X. Itu ya. Sin itu kebalikannya kosekan, cos itu kebalikannya sekan, dan tan kebalikannya kot. Bisa dipahami ya. Yang penting ini, kalian harus bisa menghafalkan sin demi, cos sami, dan tan desa. Ini kuncinya. Kalau ini hafal, yang lain tinggal mengikuti. Sin itu kosekan, cos itu sekan, dan tan itu kot. Itu ya. Sekarang kita masuk ke contoh. Diketahui sin alfa 6/10. Carilah cos alfa dan tan alfa. Nah, kalau ada soal seperti ini, ketika kalian diminta untuk menghitung perbandingan trigonometri suatu segitiga, langkah pertama supaya kalian bisa menghitungnya adalah harus digambar. Tadi gambarnya berbentuk apa? Berbentuk segitiga. Berarti kalian langkah pertama ketika menghadapi soal yang tidak ada gambarnya, kalian gambar dulu segitiganya. Nah,
alfa. Di mana posisi alfa? Kalian boleh menggambarnya di sini, boleh di atas, tapi lebih mudah saya gambarkan di sini. Ingat, tadi sin. Sin itu sisi apa per apa? Sin itu depan per miring, ya kan? Sin demi. Berarti di mana posisi 6? Di mana posisi 10? Karena dia alfanya di sini dan sin tadi depan per miring, berarti 6-nya itu di depan sudut atau di samping sudut? Berarti di depan. Depannya mana? Ya sini. Berarti ini 6. Bisa dipahami ya? Bisa. Miringnya, miringnya berarti di sini. Nah, sekarang cari cos. Cos itu apa? Cos itu cos sami, samping miring. Sampingnya alfa mana? Ini sampingnya alfa. Apakah sudah diketahui? Belum. Nah, supaya bisa mencari cos, kita harus mencari sisi sampingnya dari alfa. Tadi yang mendatar bisa kita beri simbol X. Bagaimana cara mencari X? Kalian ingat rumus Pythagoras? Kalau mencari sisi miring itu kan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, sekarang kalau mencari X bagaimana? Kalau mencari X ya sisi miring dikurangi sisi yang lainnya, ya kan? Nah, R-nya mana? R-nya 10, Y-nya 6. Bisa dipahami? Bisa. 10 kuadrat 100 kurangi 36. Berapa? 64. Akar 64 8. Itu ya. Jadi ketika kalian diminta untuk menghitung perbandingan trigonometri, langkah pertama harus digambar segitiganya dulu. Langkah kedua, kalian harus mengetahui semua panjang sisi-sisinya. Kalau salah satu sisi belum diketahui, kalian bisa menggunakan rumus Pythagoras. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, dari sini kita bisa menghitung cosnya. Cos alfa. Alfa di sini samping miring, sampingnya X. X tadi berapa? 8. Miringnya 10. Sekarang tan alfa, tan desa. Tan depan samping, depannya alfa 6, sampingnya 8. Bisa dimengerti? Bisa. Sekarang nomor 2. Tentukan nilai sin cos tan untuk titik B min 8,6. Dalam diagram kartesius, kalau ada titik seperti ini berarti dia kan X, Y. X-nya min 8, Y-nya min 6. Kalau X-nya min berarti di kanan atau di kiri? Ya jelas di kiri. Berarti gambarnya seperti ini ya. Karena dalam diagram kartesius yang X-nya negatif kan sebelah kiri. Berarti alasnya begini. Y-nya positif berarti ke atas atau ke bawah? Ya ke atas. Jadi nanti menyesuaikan. Kalau negatif-negatif berarti dia berada di sini. X-nya ke kiri dan Y-nya ke bawah. Gitu ya. Nah, untuk alfanya boleh di sini. Kita lihat min 8 dan 6. Berarti sini min 8, atasnya 6. Untuk bisa menghitung sin cos tan harus tahu ketiga sisinya. Berarti sisi miringnya belum tahu. Kita harus mencari sisi R. R-nya mencari sisi miring, jelas X kuadrat ditambah Y kuadrat. X-nya min 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Min dikuadratkan jadi positif. 64 ditambah 36. 100. Akar 100 10. Itu ya bisa. Sekarang kita cari sin alfa. Sin demi depan miring 6 per 10. Ini tadi 10 ya hasilnya. Terus cos sami samping miring min 8 per 10. Tan alfa, tan desa 6 per min 8. Bisa dimengerti? Bisa. Sekarang contoh ketiga. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, soalnya sudah ada gambarnya, berarti kalian tidak perlu menggambar.
Berarti langkah selanjutnya kalian harus mengetahui ketiga sisinya. Lihat pertanyaannya. Nilai perbandingan trigonometri untuk sin alfa adalah sin tadi apa? Depan miring. Depannya alfa, Y. Y apakah sudah tahu? Belum. Berarti kita harus mencari Y dulu. Y sama dengan R kuadrat min X kuadrat. Ini R, ini X. 15 kuadrat kurangi 12 kuadrat. 15 kuadrat 225 kurangi 144. Berapa hasilnya? 81 ya. 45 12 ya. Akar 81 9. Nah, dari sini kita bisa menghitung sin alfanya. Sin depan per miring Y per R, Y-nya 9, R-nya 15. Bisa dipahami ya? Jelas bisa. Nanti kalau belum jelas kalian bisa ulang lagi penjelasan dari atas. Dipahami lagi. Kalau memang masih belum jelas kalian bisa bertanya. Supaya lebih fasih, kalian bisa mengerjakan latihan di bawah ini. Nih, ada 4 soal. Terlihat jelas ya? Nah, nih kalian bisa lihat nomor 1 sampai 4. Ya, bisa ya? Pasti bisa. Pokoknya untuk perbandingan trigonometri sudut pada segitiga siku-siku, kalian harus bisa menghafalkan sin demi, cos sami, tan desa, kosekan, sekan, dan kot. Langkah pertama ketika menghadapi soal, harus kalian gambar dulu segitiganya. Langkah kedua, carilah panjang dari ketiga sisinya. Kalau salah satu sisi belum ketemu, kalian cari menggunakan rumus Pythagoras. Barulah kalian hitung apa yang dicari, sin, cos, atau tan-nya. Baik, bisa dimengerti ya. Sekian pembahasan kita kali ini. Semoga bisa dimengerti. Terus belajar. Jangan malu untuk bertanya. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.